Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kita sambut bersama Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Bando, MM. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Wakil Ketua Dewan Pers Bapak Agung Darmajaya dan juga Tim-Pres Suara Kom Suarjono dan seluruh hadirin dan undangan bicara narasumber yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun rasa hormat kami melebihi dari apa yang saya sampaikan tadi. Senang sekali dari Perpustakaan Nasional menjadi tempat. Pertama saya sampaikan, ini perpustakaan adalah milik masyarakat. Kami di sini adalah security, adalah aparatur sipil negara yang ditugaskan oleh negara untuk melayani masyarakat, memanfaatkan apa yang ada di perpustakaan. Sangat nyambung yang disampaikan Pak Wakil Ketua Dewan Pers. Media apapun akan ditinggal kalau tidak mendidik. Nah, kemudian disampaikan juga kalau wartawan masih menulis katanya seperti ini tidak berbasis literatur. Jadi sangat tepat jika perpustakaan menjadi rujukan. Jadi bukan hanya tempat ini, tapi lantai 24 kita berikan kepada seluruh media dan wartawan untuk mengelola datanya di atas. Tinggal pencet di situ, saya wartawan dari ini membutuhkan buku tentang ini, buku diantar oleh pustakawan. Dan kalian bisa 1 kali 24 jam menulis di situ, dan kemudian besok bangsa akan mendapatkan pencerahan. Jadi standar bacaan yang paling fundamental di seluruh dunia itu adalah media. Jadi kalau di negara manapun 30% seperti di Norway dan di Skandinavia itu ada pajak yang besar diberikan untuk membiayai media dan dibagi. Tapi ditanya, lu gimana wartawan mengkritik pemerintah kalau wartawan pakai itu bukan persoalan, ini masalah mau mendidik bangsa apa tidak. Dan saya selalu mengatakan Pak Wakil Ketua, alangkah ruginya kita bangun pagi-pagi menonton media yang terjadi itu pembunuhan, yang terjadi itu penipuan, terus kapan kita dididik yang baik-baik? Padahal ini orang sudah bicara pada bagaimana memproduksi barang dan jasa. Mohon izin Pak, tadi Bapak sebut literasi. Di Indonesia Pak, kalau bicara literasi sepertinya itu masih bicara tentang BABA, mengenal huruf, mengenal kata, mengenal kalimat, mengenal sebab akibat. Dan celakanya dalam sistem pendidikan formal kita itu masih distruktur, ini skripsi, ini tesis, ini disertasi. Dan tahu Pak, sebenarnya dari dulu kalau kita membaca itu diajar berpikir struktur. Jadi otak kita diajar berpikir struktur, tapi sekarang itu sudah lewat karena kita sudah ada di era buka. Karena itu saya bilang bikin literasi pada 5 tingkatan. Pertama dulu, definisi literasi dulu. Literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang yang bisa diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi kalau Anda S1 elektronik kemudian handphonenya rusak harus pakai bengkel, ya apa gunanya ijazah S1 elektronik Anda? Kalau Anda S2 elektronik tapi radio di rumah Anda rusak dan harus bawa ke bengkel, apa gunanya itu ijazah? Dan kalau Anda sudah S3 elektronik dan bangga sebagai guru besar di kampus mengajar, tapi televisi Anda rusak dan harus pakai bengkel, ngapain? Anak diploma 2 di Korea ngirimin kita handphone yang besok lagi nih masalah handphone kita sekarang kan kalau jatuh ke air itu adalah masuk air. Tunggu minggu depan ada handphone yang water resistant karena kemampuan memproduksi barang dan jasa yang bermutu yang bisa pakai menangani global. Nah kalau media
mainstream, media cetak, media lokal bisa mengedukasi masyarakat sampai ke situ, tidak perlu ada pengangguran, Pak. Maka paradigmanya adalah bagaimana kita menjadi influencer. Saya sendiri, Pak Wakil Ketua, bilang ke pustakawan, nggak ada lagi orang membutuhkan satu buku, karena itu sudah diambil alih oleh Google, Amazon, dan internet. Jadi orang sekarang mengatakan nggak perlu saya kuliah 3 tahun, saya mau belajar cara membuat handphone dalam waktu 5 jam selesai. Oleh karena itu dibutuhkan banyak sekali kemampuan untuk dan ini fakta, Pak, fakta sekali. Kan kita semua sekarang lagi menonton perang di Eropa Timur nih. 8 bulan sebelum Rusia perang dengan Ukraina, dia meluncing bahwa kami sudah membuat jet tempur yang bisa menyerang 6 arah, dan tidak ada orasi ilmiah di awal itu, Pak. Tiongkok meluncing kereta kecepatan 100 km per jam, nggak ada orasi ilmiah melampaui 200 km yang pernah ditemukan oleh Jepang. Begitu juga Amerika mengatakan kami bisa buat pesawat yang bisa membuat kita rekreasi ke angkasa kira-kira 7 miliar per 15 menit, tidak ada orasi ilmiah. Semua dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari literatur. Karena itu kami terima kasih sekali dan akan terus mengundang teman-teman wartawan untuk menyebarkan kebaikan, mencerdaskan anak bangsa dari gedung atau menara perpustakaan ini, dan saya kira ada interaksi yang sangat bagus untuk saling kita mengisi demi bangsa kita yang katanya 77 tahun bangsa besar. Bahkan kalau dari artefak geologi, Indonesia kan tertua, Pak. Kemarin Qatar mengatakan jadi tuan rumah sepak bola karena memiliki artefak geologi 10.000 tahun lalu. Saya bilang Indonesia 1,5 juta tahun yang lalu, ketika ditemukan manusia Sangiran yang diakui dunia, karena dalam sebuah buku The Eden Index itu disebutkan betapa peradaban Indonesia sangat besar. Kita belum bicara tentang sejarah-sejarah kesininya. Ketika Christopher Columbus sampai di Amerika abad 15, kita sudah selesai Kutai Kartanegara, Pak, di abad 2. James Cook datang di Australia abad 17, kita sudah selesai masa Sriwijaya. Abel Tasman datang di Selandia Baru abad 16, sudah selesai Gajah Mada. Ketika Emil Durkheim, seorang sosiolog Jerman, menulis bukunya abad 19, seorang Ila Galigo abad 13, koleksi tetor di sini kalau menjaga tentang bagaimana hubungan kekerabatan teori sosial diajarkan di Indonesia. Jadi mestinya tidak perlu ke sana belajar kalau memiliki kesadaran. Nah, kami berharap teman-teman dari media ini betul-betul bisa membantu apa yang disampaikan tadi Wakil Ketua Pempret. Ini luar biasa bagus kalau ini media memiliki kepercayaan bahwa akan ditinggal kalau tidak membawa manfaat berupa mencerdaskan, luar biasa. Terima kasih, Pak. Saya kira itu yang kami sampaikan, dan saya mohon maaf karena harus ada acara tadi. Tapi saya kira ini awal dari pertemuan kita, dan ke depan kami akan selalu memfasilitasi. Dan di sini tidak ada yang dipungut biaya, Pak. Termasuk kami mohon semua nanti peserta berkenan jadi anggota perpustakaan, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa dengan mudah mendapatkan akses dari rumah. Mudah-mudahan juga semua Bapak dan Ibu sudah bisa mendownload di iPusnas di mobile phone kalian. Misalnya ada kurang lebih 1 juta buku full text Bapak baca di situ. Setiap hari kami update buku-buku. Dan melalui Wakil Ketua Dewan Pers mohon kerjasama kalau ada buku-buku wartawan, buku-buku media yang perlu didigitalkan, misalnya dengan senang hati kami bisa memasukkan di aplikasi kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak untuk berkenan tetap berada di atas panggung, dan saya mengundang pemimpin redaksi Suara.com Bapak Suarjono, dan sekaligus juga Wakil Ketua Dewan Pers Bapak Agung Darmajaya untuk bergabung ke atas pentas untuk menerima token of appreciation dari Local Media Summit 2022. Iya, Bapak Suarjono berkenan untuk menyerahkan token of appreciation dari Local Media Summit.
kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Bando MM. Terima kasih untuk dukungannya terhadap Local Media Summit 2022. Dan selanjutnya Bapak Suwarjono juga berkenan memberikan token of appreciation kepada Bapak Wakil Ketua Dewan Pers Bapak Agung Dharma Jaya. Terima kasih untuk dukungannya. Kami mohon berkenan untuk melakukan sesi foto bersama bertiga Pak di panggung. Izin kita akan lakukan ya 2 sesi foto Pak. Ini yang pertama formasi pertama ya Pak ya. Oke, ini sesi foto untuk formasi yang pertama bertiga dulu. Baik, mungkin ada gaya khusus ini untuk Local Media Summit 2022 Pak. Boleh, kita foto 3, 2, 1. Oke. Butuh lagi nggak? Sekali lagi? Oh, sudah cukup. Baik, terima kasih karena Bapak Kepala Perpustakaan Nasional ada agenda lain. Silakan Pak kembali ke tempat. Untuk Bapak Agung mohon tetap di pentas. Pak Suwarjono juga untuk tetap di pentas. Kita akan lakukan opening ceremony. I would like to kindly request Mr. Lars Bassel to join the opening ceremony on the stage together with Mr. Agung as well as Mr. Suwarjono. Thank you very much for your kind support for this Local Media Summit 2022. We would like to conduct first of all, we would like to conduct a photo session first for this second formation, and then after that we will conduct the opening ceremony. Okay. Dulu Pak, mohon izin Pak tadi Pak. Oke, tetap bertiga di pentas ya Pak ya. Jadi fotonya banyak, sesi-sesinya, posenya Pak. Oke, group photo in 3, 2, 1. Okay, another one in 3, 2, 1. And now we would like to conduct the opening ceremony of the Local Media Summit 2022. Please come forward to the podium. We will touch the button on a tap together, all 3 gentlemen. I will count. We will conduct the opening ceremony. Okay. Are you ready? Saya akan hitung mundur ya. Baik, kita akan hitung mundur bersama-sama. I will count down together on my cue. Access granted. Okay, in 5, 4, 3, 2, 1. Touch the button. Okay, congratulations. Bersama-sama kita telah saksikan opening ceremony Local Media Summit 2022. We would like to extend our big thanks to Mr. Lars Bassel for your support. Please be seated. Thank you very much. Terima kasih Bapak Agung. Hampir 5 tahun liputan di wilayah Jepang. Bagaimana kondisi jalan di wilayah Jepang itu selain jalannya lumpuh, batu, ini masuk nih. Ini sebulan sekali ini kadang kita ganti oil. Yang selalu memberitakan berita-berita terupdate yang ada di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang jarang sekali terekspos oleh media-media nasional. Sukabumi Update sumber informasi penting bagi saya karena info daerah sendiri hanya ada di Sukabumi Update. Local Media Summit 2022 ini merupakan pertemuan para pengelola media lokal serta
pertama dan terbesar di Indonesia. Media lokal di sini adalah media yang memiliki lingkup wilayah tertentu atau menyasar segmen penghasilan. Ini adalah kesempatan teman-teman media lokal memperkenalkan berbagai produk dan lainnya pada berbagai kalangan yang diluar. Kegiatan ini diharapkan juga menjawab isu dan tantangan media lokal untuk masa depan, baik terkait keberlangsungan media, bisnis media, teknologi, konten maupun video. Semoga lokal media kami bermanfaat bagi para pengelola media lokal. Melalui program Startup for Media Startup atau SMS, International Media Support atau IMS bekerja sama dengan Suara.com mendukung pengembangan media lokal. Melalui program ini, IMS dan Suara.com memberikan kunci-kunci penting agar media lokal bisa terus berlangsung bisnisnya, memiliki engagement yang baik dengan audiens, dan menguasai teknologi-teknologi yang lebih baik. IMS mengenakan 6 pilar kemampuan bisnis sebagai theory of change untuk memperkuat organisasi media. 6 pilar itu adalah audiens, konten dan produk, kemampuan organisasi, bisnis, pemasukan, dan ekosistem. Kami meluncurkan Rona, sebuah microset yang berisikan tentang informasi keberagaman kita, layaknya perbedaan sekaligus toleransi. Dan kami berharap Rona ini bisa menjadi jembatan bagi semua pihak untuk bisa menghargai perbedaan ini. Juara 3 Writing Competition di versiku karya Anggun Monan. Oke, baik. Writing Competition Diversity Versiku oleh M. Fuad ST. Yeah. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Local Media Summit 2022 yang diinisiasi oleh Suara.com dan juga International Media Support. Selanjutnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Mari kita dengarkan bersama-sama keynote speech dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam sejahtera. Salam sehat, salam Indonesia Maju. Penuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses untuk pelaksanaan kegiatan Local Media Summit 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2022. Acara ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Suara.com yang pada tahun ini diadakan dengan beberapa rangkaian acara, diantaranya konferensi media lokal, training dan workshop, talk show, coaching clinic, pameran open mic, webinar networking, dan para investor, lembaga donor, agensi periklanan besar, dan para praktisi media. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sukses, amin, serta dapat menumbuhkan semangat berkarya dan berinovasi bagi para CEO, pemimpin redaksi media lokal di seluruh Indonesia untuk mengembangkan industri media di masa depan dan membangun citra positif bangsa Indonesia guna bersaing di dunia internasional dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Om Santi.